Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافانا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفضل صاحب الكتاب في سعيد بن كأرمية ثم إلى عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم علومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang kemarin sudah bahas apa sih? Fatonah ya, menurut saya. Sekarang bicara tentang dalil. Artinya seorang mukmin itu diwajibkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan beriman
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah itu maknanya mengenal sifat-sifatnya Allah. Beriman kepada Nabi itu maknanya beriman kepada sifat-sifatnya para Nabi. Selain kita wajib beriman kepada sifat-sifat Allah, kita wajib pula mengetahui dalil atau bukti adanya sifat-sifat Allah, dan wajib mengetahui bukti adanya sifat-sifatnya para nabi. Untuk apa? Agar kita keluar dari yang namanya taklid. Apa taklid itu? Taklid itu ikut-ikutan. Kita ini diperintah oleh Allah untuk beragama dengan cara mandiri, bukan beragama dengan cara ikut-ikutan. Jadi karena isinya agama itu ada yang namanya rukun iman, ada yang namanya rukun Islam. Kalau rukun iman itu adanya di dalam hati, hingga seseorang itu tidak bisa mencontoh, meniru imannya orang lain. Saya mau nyontoh imannya Haji Karim. Bagaimana? Wong nggak kelihatan. Kan adanya di dalam hati. Beda kalau saya mau mencontoh Islamnya, cara sholatnya saya mau contoh bisa. Kenapa? Kelihatan. Cara hajinya saya mau contoh bisa. Kenapa? Kelihatan. Tapi kalau imannya mau saya contoh, bagaimana nyontohnya? Karena iman adanya di hati. Kayak masjid ini ada pondasinya, kelihatan nggak? Pondasinya kelihatan nggak? Enggak. Yang kelihatan apanya? Tiangnya kelihatan. Nah, saya mau bikin masjid, tiangnya seperti tiangnya Masjid Al-Alim, bisa nyontoh. Kelihatan tiangnya. Kalau pondasinya enggak kelihatan. Pondasinya dibangun dulu dalamnya 7 meter, enggak kelihatan. Pondasinya dibangun dulu 25 meter, enggak kelihatan. Tapi kalau tiangnya, temboknya, atapnya kelihatan, bisa ditiru. Maka iman kita diperintahkan oleh agama itu jangan sampai menjadi iman yang hanya ikut-ikutan, tapi harus membangun iman dengan pengetahuannya. Jadi kalau kamu ditanya, kamu itu jadi orang Islam sebabnya apa? Kok sekarang itu tahu-tahu jadi orang Islam sebabnya apa? Itu jawabnya apa? Jadi kalau sekarang jadi orang Islam sebabnya apa? Keturunan. Karena bapaknya Islam. Berarti Islam kamu Islam bukan keturunan, Islam untung-untungan. Saya untung bapak kamu Islam. Jadi Islam kamu Islam untung-untungan. Lah, agama melarang kita cara Islam yang begitu gitu loh. Kalau ditanya lagi nanti, kamu jadi orang Islam kenapa?
Saya jadi orang Islam karena saya bersaksi Allah itu Tuhan dan bersaksi Nabi Muhammad itu utusan, maka itulah sebabnya kamu jadi orang Islam. Gak ada urusan sama bapak kamu, gak ada. Karena kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kamu jadi orang Islam, gitu maksudnya. Jadi nggak ada hubungan sama orang tua, gitu loh. Kalau selama kita masih beragama dengan cara mengatakan karena bapak saya Islam, berarti kamu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Islam kamu itu bukan karena kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, Islam yang begitu namanya Islam yang ikut-ikutan. Islam yang untung-untungan. Apa hukumnya Islam yang untung-untungan? Ulama punya 2 pendapat. Satu mengatakan nanti di akhirat ada di dalam neraka. Satu pendapat yang lain berdosa. Yang satu pendapat tadi neraka maknanya apa? Dosanya nggak diampuni oleh Allah. Satu pendapat yang lain berdosa dan diampuni. Jadi 2 pendapat ulama ini dua-duanya mengatakan orang yang imannya ikut-ikutan tidak selamat. Yang satu mengatakan dosanya enggak diampuni, yang satu mengatakan dosanya diampuni. Tetap dua-duanya mengatakan imannya orang yang ikut-ikutan berdosa. Kenapa begitu? Karena kalau orang Islam yang ikut-ikutan itu selamat, nanti orang yang di luar Islam protes. Orang Kristen jadi Kristen anak-anaknya kenapa? Karena keturunan, ikut bapaknya. Orang Buddha jadi Buddha kenapa? Karena ikut-ikutan. Karena keturunan bapak-bapaknya. Orang Yahudi, orang Nasrani, Konghucu, semua begitu. Lah, kalau ikut-ikutan itu benar, berarti semua anak-anak ini harus benar, gitu dong. Karena modalnya sama-sama ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan itu saya mau nanya, bisa tahu nggak bapaknya itu benar? Tahu nggak? Bisa tahu? Saya orang Kristen, jadi Kristen karena ikut bapak saya. Sepengetahuan saya, kenapa saya ikut bapak saya? Karena saya anggap bapak saya benar. Saya nggak tahu, hanya menganggap bapak saya, makanya saya ikuti. Orang Hindu begitu, anaknya ikut bapaknya karena menganggap bapaknya benar. Nah, orang Islam begitu juga kan repot. Saya jadi orang Islam karena menganggap bapak saya, berarti kamu nggak pernah tahu kebenaran. Gitu loh. Agama melarang kamu harus tahu benar bahwa Islam betul-betul agama yang
benar. Makanya kenapa saya beragama Islam? Karena saya bersaksi Allah itu Tuhan dan bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah gitu. Bukan karena ikut-ikutan bapak saya. Mungkin waktu kecil bolehlah ikut-ikutan. Tapi setelah gede punya akal, belajar masak masih ikut. Jadi ketika kita sudah dewasa, kita punya akal, kita harusnya mencari tahu ini yang diajarkan bapak saya benar atau enggak. Itu kan? Makanya kenapa Allah kok melahirkan orang enggak semuanya dari bapak Islam. Ada yang bapaknya Kristen, bapaknya Hindu, bapaknya Katolik, bapaknya Buddha. Kira-kira mereka nuntut nggak nanti di akhirat? Ya Allah, kenapa kok saya lahir bapak saya harus Kristen, nggak dari bapak yang orang Islam? Enakan Ustadz Sohib dong, lahir bapaknya Islam. Enak Haji Karim dong, lahir bapaknya Islam. Saya ya Allah lahir bapaknya bukan, makanya saya sampai mati nggak jadi orang Islam. Apa begitu? Maka Allah mengatakan apa? Kamu saya kasih akal. Harusnya kamu berpikir, apakah ajaran bapak saya ajaran yang benar? Ketika dia berpikir, dia akan mencari tahu agama yang benar. Itu mestinya. Lah, Islam melarang kita ikut-ikutan. Kenapa? Karena ini jelas-jelas agama yang benar. Maka memerintahkan pengikutnya untuk berpikir, mengetahui kebenaran yang ada di dalamnya. Coba agama lain dilarang berpikir. Kenapa? Kalau ente mikir, banyak nanya, berarti nggak yakin. Coba. Jadi yakin itu bagi mereka karena nggak banyak nanya. Udah cukup percaya, berarti kamu iman. Islam nggak boleh, kamu harus banyak nanya. Apa benar Allah itu Tuhan? Apa benar Nabi Muhammad itu Rasul? Itu nanya mestinya. Makanya kita disuruh iman kepada adanya Allah beserta dengan buktinya. Iman kepada Nabi Muhammad beserta dengan buktinya. Biar apa? Biar kamu tahu kebenaran bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Nah, sekarang kita mau membuktikan. Yang pertama, apa buktinya kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah? Kita nggak ngeliat, nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dia punya berapa? 4 sifat. Apa aja? Sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Kita mau buktikan yang pertama. Apa buktinya kalau Nabi Muhammad itu sidik? Ngomongnya pasti benar. Nabi Muhammad itu kalau ngomong apa saja mesti benar. Dan ini sifatnya semua para nabi. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berbicara pasti benar. Kemarin udah kita bahas benar dalam berbicara, apa artinya? Lupa. Hah? Benar itu artinya apa? Hah? Apa? Apa yang dikerjakan? Apa benar? Benar. Apa benar? Benar itu kalau ngomong cocok sama kenyataan, itu benar. Ini gelas, bener nggak? Kenapa? Memang nyatanya ini. Kalau saya ngomong ini piring, bener apa bohong? Nabi ngomong mesti bener. Nabi ngomong Allah itu Tuhan. Nabi ngomong ada surga, ada neraka. Nabi ngomong nanti di akhirat ada hisab, ada sirat, nanti akan ada kiamat. Semua yang diomong Nabi mesti benar, mesti akan terjadi, mesti cocok sama kenyataan. Apa buktinya? Kan kita belum tahu adanya neraka, surga, adanya. Yang membuktikan Nabi itu yang kalau ngomong mesti benar itu buktinya apa? Apa saya harus nunggu nanti kiamat dulu baru lihat kebenarannya? Ya kelamaan kalau begitu. Belum sempat kiamat kamu sudah mati. Oh, nanti kamu kalau mau mati akan ketemu malaikat Israel yang nyabut nyawa. Kapan ketemunya? Kalau pas mau mati lah, pas mau mati kamu baru bersaksi gitu. Ya nggak sempat lagi. Berarti sejak sekarang saya harus membuktikan kalau Nabi Muhammad itu ngomongnya mesti benar. Apa buktinya? Buktinya kalau Nabi Muhammad itu berbohong, kalau Nabi Muhammad itu berbohong, maka Allah juga berbohong. Coba ini. Jadi benarnya omongan Nabi digandengkan dengan benarnya firman-Nya Allah. Kalau Nabi bohong, berarti Allah bohong. Kalau Nabi benar, berarti Allah benar. Kok begitu? Kenapa? Karena yang mengatakan Nabi itu orang yang benar adalah Allah. Allah yang ngomong, orang ini Muhammad ini adalah utusanku. Yang ngomong siapa itu? Allah. Sebagai utusan, Nabi ngomongnya pasti benar. Karena Allah yang menunjukkan langsung dia sebagai utusannya. Mungkin enggak Allah mengutus seorang utusan yang dia pembohong? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Ini ada orang bohong, tukang nipu,
diutus oleh Allah sebagai utusannya mungkin. Wong ente saja kalau mau ngutus orang milih yang bener. Ente mau ngutus orang jadi pengurus masjid, milih yang bener. Ente mau ngutus orang bawain sesuatu, milih yang bener. Ini Allah mau ngutus seseorang sebagai utusannya, sebagai penyelamat manusia, akan dipilih orang yang benar. Lah, mana buktinya Allah ngomong itu mana? Allah itu ngomong kalau ini orang ini betul-betul utusan saya, itu omongannya mana? Oh, Allah ngomong orang ini betul-betul utusan saya, ngomongnya nggak pakai omongan, tapi omongannya pakai apa? Pakai apa? Tanda. Apa tandanya? Nabi diberikan oleh Allah mukjizat. Apa? Mukjizat. Tulis itu. Yang membuktikan, garis dong, garis. Garis. Yang membuktikan Nabi Muhammad itu benar karena Allah yang membenarkannya. Dengan cara memberikan kepada Nabi sebuah mukjizat. Apa sih mukjizat itu apa? Apa? Mukjizat itu apa? Kamu nggak kenal mukjizat? Apa? Mukjizat itu, tulis itu. Mukjizat adalah perkara yang di luar kebiasaan manusia. Untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Contoh begini, ini saya bikinkan ilustrasi. Kalau umpamanya tiba-tiba Ustadz Sohib itu berdiri, saya utusan Allah. Kamu percaya nggak kira-kira? Ente percaya nggak kira-kira? Ente kenal dia dari kecil, tinggalnya di sini, kerjanya nyukur, kerjanya ngajar, tahu-tahu berdiri, saya utusan Allah. Percaya nggak kira-kira? Nabi Muhammad begitu. Dia tinggal di Arab, di kampungnya 40 tahun, nggak pernah kemana-mana. Kerjanya yang gembala kambing, kerjanya dagang, kerjanya ke pasar. Tiba-tiba umur 40 berdiri, saya
utusan Allah. Kata orang Arab, udah Muhammad kamu jangan ngimpi lah. Kok ente kok tahu-tahu ngaku-ngaku utusan Allah? Saya kenal kamu dari kecil, saya kenal kamu. Ente ini ya Allah, anaknya Abdullah. Bagaimana bisa ngaku utusannya Allah? Maka Nabi nantang, apa yang bisa membuktikan biar kamu percaya kalau saya ini utusannya Allah? Ya dong. Mereka ditantang oleh Nabi, ente pengennya bukti apa? Biar kamu percaya kalau saya utusannya Allah. Kata mereka apa? Ya sudah Muhammad, kalau memang kamu itu betul-betul utusannya Tuhan, utusan pencipta alam ini, utusan yang ngatur dunia, itu rembulan suruh turun. Rembulan suruh turun. Kira-kira Nabi Muhammad bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Ya nggak bisa, wong dia manusia. Mana bisa? Maka Nabi Muhammad minta sama Allah, ya Allah, kalau memang saya betul-betul utusanmu, turunkanlah rembulan sebagai bukti kepada mereka kalau saya benar sebagai seorang utusan. Maka Allah menurunkan rembulan. Itu namanya apa? Mukjizat. Jadi mukjizat itu aslinya apa? Perbuatan Allah untuk membuktikan kalau orang ini utusannya. Itu namanya mukjizat. Jadi Allah yang berbuat, Allah yang memunculkan, Allah yang menciptakan, rembulan diturunkan sebagai bukti dia betul-betul utusannya Allah. Umpamanya ada orang yang bukan utusan Allah, minta, ya Allah, turunkan rembulan untuk bukti saya utusanmu. Turun nggak rembulannya? Ya enggak lah. Kenapa? Oh, ente bukan utusannya Allah. Berarti Allah tidak membenarkan, gitu loh. Ketika Nabi mengatakan, ya Allah, turunkan rembulan, dan rembulan turun beneran, berarti Allah membenarkan, gitu loh. Kalau orang ini betul-betul utusannya, gitu. Udah turun, masih nggak percaya lagi. Coba dibelah. Ini rembulan bukan pepaya loh. Suruh belah. Orang aku ngeyelnya lebih dari kamu, ngeyelnya luar biasa. Kata Nabi apa? Ya Allah, belahlah rembulan ini untuk bukti aku utusanmu. Maka oleh Allah dibelahlah menjadi 2 bagian. Yang belah siapa? Allah. Apa namanya? Mukjizat. Jadi mukjizat itu perbuatan Allah untuk membuktikan kalau Nabi Muhammad itu utusannya, atau semua nabi-nabi. Ketika dibelah, barulah mereka, oh saya percaya kalau kamu utusannya Allah. Yang hatinya keras, oh ini mah sihir, emang dasar gak percaya. Udah dikasih bukti masih, oh ini mah sihir. Begitu pula mukjizat nabi-nabi semuanya. Nabi Musa, laut terbelah. Coba ente mau pakai teknologi dari Amerika, ini gelas coba ente belah jadi 2 airnya gitu, bisa nggak?
atau air kolam gitu. Bisa. Air itu ini oleh Allah dibagi dua airnya. Dan dalam riwayat bukan dibagi dua tapi dibagi 12. Karena Bani Israel itu ada 12 suku. Jadi dibagi 12 lorong. Yang masing-masing tiap lorong untuk berjalan satu kelompok dari Bani Israel. Apalagi Nabi siapa lagi? Nabi Soleh. Batu dijadikan unta. Ya Allah, rubahlah batu ini jadi unta. Udah jadi unta, oleh umatnya disembelih, disate. Ya mateng enak, bukan keras itu enggak. Kalau ente yang bikin jadi unta dari batu kan keras. Allah ciptakan batu berubah betul-betul jadi unta. Yang ada dagingnya, ada darahnya, lengkap kayak unta biasa. Apalagi Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Nabi Ismail disembelih nggak mempan. Namanya apa itu? Mukjizat. Allah yang menciptakan. Lah, menciptakan mukjizat itu sama saja Allah ngomong, "Hei manusia, orang ini betul-betul utusanku." Gitu loh. Jadi ngomongnya nggak langsung, "Hei manusia, ini orang ini," enggak. Tapi Allah ngomong pakai tanda. Apa tandanya? Memberikan kepada seorang nabi itu apa? Mukjizat. Lah, kan saya nggak lihat mukjizat, Beb. Saya sekarang ini nggak ngelihat mukjizat. Iya. Tapi mukjizatnya Nabi itu dilihat oleh orang-orang yang hidup pada masanya. Yang ngelihat nggak cuman satu orang. Dan cerita yang banyak ini kemudian cerita sambung bersambung yang membuktikan bahwa mereka pernah melihat mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mukjizat berupa apa? Berupa keanehan-keanehan yang di luar kebiasaannya manusia. Lah, mukjizat yang sampai sekarang ada apa? Ini yang paling dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya apa? Al-Quran. Saya mau nanya, Al-Quran mukjizat bukan? Hah? Kenapa Al-Quran mukjizat? Kenapa kok Al-Quran jadi mukjizat? Kenapa? Yang namanya mukjizat itu tidak bisa dikalahkan oleh yang lain, nggak bisa ditiru oleh yang lain, gitu loh. Karena itu langsung diciptakan oleh Allah. Di Quran itu ada tantangan sampai sekarang masih berlaku. Kalau ente mau ikut nggak masalah, boleh. Sayembaranya masih ada. Siapa yang menganggap Al-Quran ini dari Muhammad, bukan dari Allah, maka bikinlah ayat yang seperti Al-Quran. Nggak usah banyak-banyak. Gak usah satu kitab, gak usah. Allah nantang bikinlah satu ayat yang seperti Al-Quran. Sampai sekarang belum ada yang sanggup bikin walaupun cuman satu ayat. Tandanya Al-Quran sampai sekarang belum terkalahkan. Itulah yang menunjukkan dia sebagai
mukjizat. Makanya sampai sekarang orang-orang banyak meneliti Al-Quran, menggali Quran, dan nggak bisa bikin yang seperti Al-Quran, nggak bisa. Walaupun banyak orang nulis buku, peneliti ilmuwan banyak, tapi untuk bikin yang seperti Al-Quran nggak bisa. Kenapa? Dalam satu ayat itu isinya, kandungannya mengambil makna-makna, kisah-kisah, hikmah-hikmah, hukum-hukum dalam sebuah ayat. Nah, kalau ente ngomong satu kalimat kan nggak mengandung apa-apa. Quran ngomong satu kalimat, kandungannya ada nilai hukumnya, nilai kisahnya, nilai yang menunjukkan dia sebagai apa? Sebuah mukjizat. Jadi kita sekarang tahu, saya beriman Nabi Muhammad itu utusan Allah bukan karena bapak saya, bukan. Nabi Muhammad itu saya beriman dia utusan Allah karena saya punya buktinya. Gitu mestinya. Baru iman kamu beres sekarang. Sebelum kamu ngerti bukti ini, iman kamu selamanya hanya ikutan. Tapi sekarang tanya, ente kok jadi orang Islam, kok bisa ngakuin Nabi Muhammad itu utusan Allah? Kenapa? Karena saya punya buktinya. Kalau dia betul-betul utusannya Allah. Mana buktinya? Karena Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sebuah mukjizat, gitu dong. Jadi mukjizat ini nggak bisa dipalsukan oleh yang lain, nggak bisa. Ada orang dulu namanya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab, ngaku sebagai nabi. Coba di Indonesia udah berapa orang yang ngaku? Banyak. Yang saya bingung, kok lu ada yang percaya gitu loh? Kenapa kok masih ada orang yang percaya? Karena dia nggak bisa menemukan buktinya, nggak pernah tahu caranya gimana memalsukan ini nabi palsu atau nabi yang benar, nggak tahu caranya. Kalau dia tahu bahwa setiap nabi pasti punya mukjizat, lah kalau ada orang ngaku nabi, tanya mukjizat kamu mana? Ya kan? Musailamah dulu pernah ngaku sebagai nabi. Kata pengikutnya, Musailamah itu ngirim surat ke Nabi Muhammad. Coba, Musailamah itu hidup di zamannya Nabi Muhammad. Nulis surat, Muhammad, udah kita bagi umat aja. Yang di Arab sono umat kamu, di Yaman umat saya. Coba minta bagi umat. Kayak seperti Nabi Musa sama Nabi Harun lah gitu ya. Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Ketika pengikutnya Musailamah itu ada yang sakit, kebetulan sakit mata. Nabi Muhammad pernah seorang sahabatnya waktu ikut perang matanya kena panah. Ketika dicabut panahnya, matanya copot, bolanya itu copot. Sama sahabatnya dibawa ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong mata saya masukin lagi. Apa kata Nabi? Udah nggak usah, nanti di surga Allah ganti pakai mata yang paling bagus. Nggak mau ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya pulang dari perang ini mau kawin. Kebetulan orangnya masih perjaka. Dia mau kawin, tertunda ada panggilan perang. Dia ikut perang dulu. Kalau saya ya Rasulullah pulang mata saya masih copot, saya takut istri saya
nggak jadi nikah sama saya. Sama Nabi diambil matanya, diusap, dimasukkan lagi, matanya kembali seperti semula, dan sampai dia mati matanya nggak pernah sakit. Kenapa? Mata surga diturunkan oleh Nabi. Artinya yang harusnya dia dapat di sono diturunkan ke dunia. Musailamah pengikutnya minta, Musailamah, Muhammad aja bisa. Boya kamu tolong saya, matanya sakit, tolong diusap kayak Muhammad. Ya udah sini. Begitu diusap, buta. Bukan sembuh, buta. Coba, tandanya apa itu? Allah justru menghinakannya. Apa yang dia minta justru dikasih sebaliknya oleh Allah, untuk menunjukkan dia bukan utusan Allah. Pernah lagi ada sumur. Ketika lagi perjalanan, sahabat Nabi kekeringan, nggak ada air. Pas dapat sumur, sumurnya asin, nggak bisa diminum. Lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, gimana Rasulullah? Sama Rasul dideketin, diludahin. Ketika diludahin, jadi tawar sumurnya. Sampai sekarang masih ada. Kalau kamu insya Allah pergi haji, umroh, mudah-mudahan semuanya bisa ngelihat sumur yang dulu diludahin oleh Nabi Muhammad. Sumurnya tawar dan diambil kemudian. Musailamah begitu, Musailamah, ini kita kekeringan, nggak ada air, ini ada sumur, tolong kamu ludahin biar kaya. Begitu diludahin, bukannya tawar, keluarnya jadi kotoran. Yang tadinya hanya airnya asin, airnya malah ketika keluar airnya kotoran, sama sekali nggak bisa dipakai untuk minum. Ini kejadian ini menunjukkan bahwa Allah tidak membenarkan kalau dia sebagai utusannya, gitu loh. Ya, jadi kita sekarang ngerti apa buktinya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dia pasti benar kalau ngomong karena Allah membenarkannya. Andai kok tiba-tiba Nabi Muhammad sebagai pemegang mukjizat omongannya bohong, gimana? Umpama nih, kok Nabi Muhammad tiba-tiba omongannya bohong, berarti Allah juga bohong. Kenapa? Karena membenarkan pembohong termasuk bohong. Ada orang tukang bohong, diomong orang benar, berarti dia ikut bohong, berarti membela kebohongan seseorang. Jadi dengan Nabi mendapatkan mukjizat, berarti Allah membenarkan. Berarti Allah bersaksi orang ini selamanya nggak mungkin berbohong. Kalau kita kok sekarang belum melihat kiamat, belum melihat hari akhirat, pasti benarnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang ngomong gitu. Nanti mendekati kiamat, orang mukmin akan mati semua. Nanti mendekati kiamat akan terjadi hal-hal yang berbagai macam, mesti benernya. Walaupun kita sekarang belum melihat kejadiannya. Karena Nabi yang ngomong pasti benarnya. Kenapa? Karena Nabi dibuktikan oleh Allah kalau dia orang yang benar, yang nggak mungkin berbohong. Nyambung nggak ini? Nyambung nggak? Jadi sekarang kita
bisa bersaksi kalau Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Mukjizat ada yang sampai tertipu. Siapa? Orang-orang Nasrani tertipu. Ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati, kata mereka apa? Ini mah Tuhan. Kalau Tuhan, ya kalau enggak Tuhan enggak mungkin. Orang mati bisa hidup, hanya Tuhan yang bisa. Padahal itu juga namanya apa? Mukjizat. Nabi Isa enggak bisa menghidupkan orang mati, tapi dia minta, ya Allah, hidupkan orang ini sebagai bukti aku utusanmu. Maka Allah hidupkan. Gitulah. Lah orang yang lihat Nabi Isa menghidupkan tertipu. Oh, ini mah bukan Rasul. Ini mesti anaknya Tuhan. Udah enggak punya bapak, bisa menghidupkan, langsung tuduhannya ini anak Tuhan. Berarti dia tertipu dengan apa? Mukjizat. Jadi selagi kamu melihat mukjizat, maka dengan adanya mukjizat di tangan seorang nabi, kita buktikan bahwa dia adalah tanda kenabian. Nanti yang akan datang kita akan tambahin sedikit. Apa? Mukjizat itu kan perkara yang di luar kebiasaan. Perkara yang di luar kebiasaan itu ada 7. Kita akan bahas nanti yang akan datang insya Allah. Hingga kamu jangan tertipu. Ini sama-sama aneh. Namanya apa? Enggak selalu namanya mukjizat. Bisa karomah, bisa maunah, bisa sihir, bisa istijrad, bisa ihana, bisa irhas. Kita akan bahas insya Allah yang akan datang. Hingga kamu nggak mudah tertipu. Lihat limbat bisa, wah ini karomah. Bukan, nanti dulu. Wah, limbat karomah aja loh. Jadi biar kamu tahu yang namanya perkara yang luar biasa nggak selalu baik gitu loh. Ada juga yang tidak baik. Kita akan bahas yang akan datang insya Allah. Barangkali ada pertanyaan, silakan.